kembali lagi di channelnya aku, Sylvie Indriani. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatannya nih. Nah, sesuai judul yang ada di bawah, kali ini aku mau share lagi ke teman-teman mengenai penyebab tidak lulusnya pemberkasan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Karena dengan subscribe kalian bisa bantu aku untuk lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Gimana nih hasil SNMPTN-nya? Udah lulus kah? Aku ucapin selamat bagi teman-teman yang udah lulus. Dan bagi teman-teman yang belum lulus, tetap semangat dan tetap menanti hasil SNMPTN-nya. Dan aku doain yang udah nonton channel aku, semoga semuanya itu akan lulus. Amin. Pasti teman-teman banyak banget ya nanyain, gimana sih hasil lihat hasil penyeleksian, gimana sih yang apa saja sih yang dicek. Terus pasti teman-teman sempat berpikir, teman-teman yang nggak lolos nih pasti sempat berpikir, nilai aku udah di atas rata-rata nih. Terus saat penguploadan aku udah menyertakan sertifikat, tapi kok nggak lulus? Nah, pasti teman-teman pengen tahu kan jawabannya. Stay tune terus, langsung aja ke video. Jadi penyebabnya antara lain adalah, yang pertama adalah akreditas sekolah. Nah, mungkin teman-teman udah tahu akreditas sekolah masing-masing itu apa. Nah, sekolah itu akreditasnya ada A, ada B, ada C. Misalnya nih, aku nggak tahu ini kuotanya berapa. Biasanya setiap akreditas berbeda-beda itu punya kuota masing-masing. Contoh ini ya, contoh. Misal sekolah kamu akreditasnya A, kuota yang bisa mengajukan atau diterima pada jalur itu adalah kurang lebih 20-30 siswa yang mendaftar pada jalur tersebut. Dimanapun universitas ataupun perguruan tinggi dimanapun, daya tampungnya misalnya adalah 20-30. Akreditas B biasanya di bawahnya lagi, akreditas C itu di bawahnya lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemungkinan saking banyaknya teman-teman satu sekolah pada lulusan pada tahun ini, yang lulus tahun ini itu yang mendaftar pada jalur tersebut banyak banget. Apalagi jalur undangan, banyak banget yang mengajuin kayak gitu. Nah, otomatis ya daya tampungnya itu nggak bisa melebihi dari kapasitas yang udah disediain. Selanjutnya yang kedua adalah kesalahan input data. Nah, kesalahan input data inilah kesalahan fatal. Biasanya rata-rata teman-teman yang kesalahan input data ini udah dinyatakan lulus, terus atau nilai rata-ratanya biasanya udah di atas rata-rata yang pertama. Terus sertifikatnya udah yakin banget, tapi kenyataannya misalnya nih, apa sih salah satu contohnya? Jika sekolah kalian saat menginput nilai kalian misalnya matematika, sekolah menginput nilai rapot kalian adalah 79. Terus tiba-tiba teman-teman mengupload di tengah malam, terus mata udah ngantuk nih pastinya. Nah, teman-teman tiba-tiba mengklik adalah 89. Itu adalah kesalahan fatal juga ya. Nah, apalagi ya memanipulasi semuanya, baik data atau jumlah gaji orang tua atau sebagainya. Nah, kesalahan dalam menginput ini adalah salah satu penyebab teman-teman tidak lolos. Yang ketiga, dan tidak adanya alumni yang masuk perguruan tersebut. Nah guys, jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya jika ada alumni di tahun kalian sebelumnya itu udah pernah daftar, udah pernah masuk di perguruan tinggi yang teman-teman daftar itu ada nilai plusnya teman-teman. Saat teman-teman pengoreksian data ada nilai plusnya. Tetapi jika teman-teman punya alumni yang belum satu pun masuk ke perguruan tinggi yang teman-teman daftar, itu kemungkinan kecil itu otomatis nilainya itu tidak ada, seperti itu. Nah, itu salah satu poin, menambah poin kayak gitu. Bukan berarti tidak ada alumni otomatis tidak bisa diterima kayak gitu, tidak bisa dinyatakan lulus, bukan seperti itu. Ternyata adanya poin itu menjadi salah satu penilaian, yaitu pada adanya alumni atau tidak di perguruan tinggi tersebut. Dan yang keempat ini adalah fullnya kuota pada jurusan tersebut. Kok bisa full?
Jadi teman-teman, bahwasannya di suatu jurusan yang ada di kampus itu, mereka punya kuota masing-masing. Misal ya, contohnya, pada jurusan teknik mesin, mereka pada tahun ini menerima mahasiswa itu kurang lebih 300 mahasiswa. 300 mahasiswa ini ialah udah termasuk dari jalur undangan, jalur tes, ataupun jalur mandiri atau jalur kerjasama. Mereka udah ada di 300 ini. Jadi kok bisa sih Kak kita jalur yang ini? Jadi mereka tuh udah ada patokan-patokan kayak gitu guys. Nah misalnya teman-teman masuk pada jurusan si A. Nah, jurusan A ini mempunyai daya tampung pada penerimaan pada jalur undangan itu kurang lebih 53 mahasiswa aja. Nah, 53 mahasiswa ini diseleksi sebanyak mungkin dari teman-teman yang udah daftar. Teman-teman bisa kebayangin kan, yang lulus pada tahun ini itu aja udah hampir berapa ribu mahasiswa. Berapa ribu siswa. Udah berapa ribu siswa yang tahun di sini. Terus yang diterima pada jurusan tertentu itu cuma mungkin 53 kayak gitu. Karena sisanya kemana sih Kak? Atau ada kecurangan dari kampus tersebut? Itu tidak ada. Tetapi adanya selebihnya itu adalah untuk menerima mahasiswa pada jalur-jalur lainnya. Nah guys, jadi walaupun teman-teman udah nilai rata-ratanya di atas rata-rata banget, terus punya sertifikat tingkat provinsi, belum tingkat internasional ataupun nasional ya. Contohnya tuh tingkat provinsi atau tingkat sekolah atau tingkat apapun. Terus teman-teman udah yakin, oke, aku udah lulus, tapi tiba-tiba saat pengumuman teman-teman tidak lolos. Teman-teman jangan langsung pesimis, kok bisa sih aku nggak lolos? Coba teman-teman cek lagi apa sih penyebabnya. Jadi penyebabnya bisa tonton di video sebelum-sebelumnya tadi. Nah, itu adalah beberapa penyebab dari teman-teman mungkin baik itu kesalahan input atau alumni teman-teman tidak ada sebelumnya masuk perguruan tinggi itu. Terus fullnya daya saing kayak gitu, fullnya kuota untuk jalur itu. Kok bisa sih Kak? Aku udah yakin banget. Gini guys, jadi misalnya nih kayak contohnya tadi 53 itu yang akan diperingkati. Kak, gimana kita bisa lihat peringkatnya? Itu tidak bisa kita lihat. Jadi memang pihak kampus itu sendiri yang bisa lihat, atau pihak lembaga atau apalah ya, aku kurang tahu. Nah, 53 itu biasanya mereka diperingkatin. Nah, tiba-tiba nama kalian kan kita nggak tahu tuh. Nama kalian ada di peringkat 54. Bisa aja dari 1 sampai 53 ini salah satunya keterima CPNS atau keterima STAN. Otomatis kalian yang di bawahnya itu bisa naik secara otomatis kayak gitu. Jadi jangan sampai kok nilai aku nggak diakui, kok sertifikat aku nggak diakui, aku padahal udah nonton di video kakak, udah ikuti semua cara-caranya, kok aku nggak lolos. Jadi lihat dulu penyebabnya apa, terus daya tampungnya itu berapa. Udah aku bilang di video sebelumnya, mungkin aku taruh di link di atas ini, kalian harus cari tahu dulu berapa sih daya tampung di jurusan yang ingin kalian daftar. Nah guys, sampai sini aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Karena dengan subscribe kalian bisa bantu aku untuk lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. See you, sampai next video.